Serabi kali beluk makanan khas masyarakat Batang. Belajar dari pimpinan agar keputusan lebih matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tetap semangat. Selamat bertemu kembali di Koneksi Antar Materi Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya Hanjari Giri Anggraini, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi dan pengajar praktik Ibu Purniati. Setelah melewati tahapan-tahapan pembelajaran sebelumnya, inilah saatnya saya menarik kesimpulan, berefleksi, mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari, baik di dalam modul 3.1 ataupun kaitannya dengan materi di modul lain. Yuk ikuti koneksi antar materi yang saya lakukan melalui pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya maunkarsa tutwuri handayani dapat memperkuat kepribadian dan karakter mulia pemimpin dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh warga sekolah. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku kita. Sangat berpengaruh dan mendasari pemikiran kita dalam pengambilan suatu keputusan, terutama ketika kita dihadapkan pada dua hal atau nilai yang sama-sama benar. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan fasilitator sangat bermanfaat bagi saya dan dapat membekali saya untuk menjadi coach bagi diri saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Guru harus memiliki kemampuan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk menghadapi situasi dilema etika yang merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika tentu saja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Namun hendaknya keputusan atas studi kasus tersebut didasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga seorang pendidik menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan. Pengambilan keputusan yang tepat harus merefleksikan integritas sekolah, nilai-nilai yang dijunjung sekolah, dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, sehingga berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika diantaranya kurang berpihak pada murid, kurang memperhatikan situasi dan kondisi, serta tidak mau bertanggung jawab karena merasa itu bukan keputusannya. Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid akan berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian memberikan layanan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Seorang pemimpin pembelajar dalam pengambil keputusan harus selalu berpihak pada murid karena memiliki kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda, baik itu mengenai hidup diri pribadi maupun kemasyarakatannya. Pengambilan keputusan ini merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Pengambilan keputusan harus bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif
menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh serta kemampuan sosial emosionalnya, serta berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dilema etika merupakan dua pilihan atau nilai yang benar. Rujukan moral merupakan nilai benar lawan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan, 2. Siapa yang terlibat, 3. Fakta-fakta yang relevan, 4. Pengujian benar atau salah yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan uji publikasi serta uji panutan atau idola. Sedangkan 5 paradigma mana yang terjadi, 6 prinsip penyelesaian dilema, 7 investigasi opsi trilema, 8 keputusan yang akan diambil, dan 9 lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul 3.1, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Perbedaannya ada hal baru yang saya pelajari setelah mempelajari modul ini, yaitu ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sebelumnya tidak pernah saya pelajari. Dampak mempelajari konsep ini bahwa saya menjadi tahu bahwa jika gagal di salah satu uji keputusan, maka yang saya hadapi bukanlah moral dilema, melainkan bujukan moral. Bagi saya mempelajari modul ini sangat penting, yaitu agar saya berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan jangan merugikan diri sendiri jika tidak berhasil di salah satu uji. Juga kedepannya segala keputusan harus berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Oleh Bob Talbert. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.